Perkenalkan, nama saya Fahdul Tamitsab dari Ilmu Komunikasi 2017. Perkenalkan, nama saya Siti Alfuah dari Teknik Industri 2017. Saya Kiriana Dava dari jurusan Statistika. Saya Asmiardi Zulkifli Farmadiansyah dari jurusan Informatika. Saya Nadia Vita Julfira dari jurusan Ilmu Ekonomi. Nama saya Oki Indrani, saya dari Fakultas Hukum. Nama saya Rian Putra Setiawan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya Dina Putri Madani dari jurusan Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Vita Julfira. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari KKN Unit 169 akan membawakan materi dakwah dengan tema cyberbullying menurut pandangan Islam dan bagaimana cara kita menyiasati agar kita tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan cyberbullying. Yuk, langsung kita simak. Teman-teman, mungkin kita sudah sering sekali ya mendengar istilah kata bullying. Tapi apa sih yang dimaksud dengan bullying itu? Istilah bullying merujuk pada suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Sementara itu, cyberbullying atau dikenal juga dengan perundungan dunia maya merupakan bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi digital. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi di sosial media, games online, platform chatting, ataupun media online lainnya. Cyberbullying sama dengan bullying, yaitu merupakan perilaku berulang yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, ataupun mempermalukan orang yang menjadi sasaran. Cyberbullying ini bisa dilakukan selama 24 jam dan tentunya akan menimbulkan jejak digital. Saat ini, mungkin kita banyak atau sering sekali menemukan kasus cyberbullying yang ada di sekeliling kita, di mana yang menjadi sasaran tidak hanya selebritas dan para pejabat negara saja, melainkan juga para influencer dan juga masyarakat biasa. Hal tersebut menandakan bahwa siapapun bisa menjadi korban cyberbullying tanpa memandang status dan jabatan. Selain itu, contoh cyberbullying yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari menebarkan kebohongan, kemudian memposting foto yang memalukan, menulis kata-kata yang menyakitkan di kolom komentar, serta memberikan pesan ancaman melalui platform chatting. Perlu kita ketahui bahwa dampak dari cyberbullying ini sangat berbahaya bagi kesehatan psikis. Bahkan terdapat beberapa kasus di mana para korban cyberbullying ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu, bagaimana sih Islam memandang perilaku cyberbullying ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Jadi pandangan terkait cyberbullying itu ada dalam Al-Quran. Jadi dari cyberbullying itu kan membuli seseorang menggunakan perantara alat yang dinamakan media sosial, bisa dengan stiker atau kata-kata yang menyakitkan hati. Intinya dari cyberbullying itu menyakiti hati seseorang. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 85 itu ada bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Menurut sebagian mufassir, ayat tersebut secara jelas berpesan bahwa menyakiti orang lain tanpa kesalahan merupakan perbuatan dosa. Hal ini berbeda dengan menyakiti dalam konteks sanksi. Jadi maksudnya ya, pada dasarnya menyakiti hati orang lain itu dalam Islam tidak boleh, haram, dosa besar, dan risikonya juga besar gitu.
kalau kita ada salah sama Allah, itu kita bisa minta ampunan Allah, dan Allah Maha Pengampun gitu. Selain dosa syirik, dosa sebesar gunung pun ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Tapi kalau kepada sesama manusia ini repot. Kalau kita punya dosa kepada sesama manusia, kok sampai meninggal dia belum ridho dengan ucapan kita, efeknya ketika di akhirat nanti kita dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Untuk yang nomor 1. Seseorang tidak akan memakan sesuatu yang dia tahu kalau sesuatu tersebut membahayakan dirinya. Dia nggak akan makan, bahkan terpikirkan untuk beli pun tidak. Nah, begitu juga dengan kita sebagai seorang muslim, agar kita tidak terjumus ke cyberbullying, bahkan untuk pikiran ke situ aja kita nggak ada gitu. Ya, kita memperluas khazanah ilmu kita dengan ikut ngaji, sering ngaji gitu, memperdalam ilmu agama, kumpul dengan teman-teman yang baik. Nah, karena teman itu juga mempengaruhi terhadap diri kita gitu. Jadi yang pertama, dalami ilmu agama, terus yang kedua jaga pergaulan kita gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Pastinya segala perbuatan yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan sekecil apapun itu. Terlebih lagi ketika kita memberikan bulian kepada seseorang yang mana tentunya kita belum tahu kebenarannya. Setidaknya kita ketika melihat kemungkaran, tabayun dulu atau memperjelas apakah benar atau tidak berita tersebut. Kemudian ketika kita ingin mengingatkan, maka ingatkanlah dengan rasa kasih sayang, dengan tanpa adanya pelecehan baik dari kata-kata ataupun yang lainnya, sehingga akan menimbulkan perpecahan. Bullying terjadi karena tidak adanya rasa persaudaraan antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita sebagai sesama umat muslim dan juga sebagai sesama manusia haruslah saling menjaga dan saling menebarkan kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Menambahkan perkataan dari narasumber, lalu apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang umat muslim agar kita tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan cyberbullying? Yang pertama adalah, pastikan sebelum berkomentar, kita berpikir terlebih dahulu. Apakah komentar yang kita akan berikan itu akan berdampak positif atau memberi manfaat, atau justru malah akan membawa mudarat? Kemudian yang kedua, hindari perkataan yang tidak berdasar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang-orang yang suka kila wakola atau orang-orang yang berbicara tanpa dasar. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah membaca Al-Quran dan juga berzikir. Karena salah satu keutamaan dari zikir adalah dapat membantu kita dalam mengontrol perbuatan dan perkataan. Membuli dilarang bukan saja karena akan menimbulkan perasaan malu bagi korban, karena kehormatan sang korban dijatuhkan. Tapi, ketika kita membuli seseorang, secara tidak langsung juga tersirat bahwa orang yang kita bully tidak lebih baik daripada diri kita. Teman-teman, mungkin sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa ketika kita berbuat zolim, mungkin kita akan lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memperhitungkan apa yang kita lakukan. Jika tidak selesai di dunia, maka akan dibawa ke akhirat. Mungkin hanya itu pemaparan singkat yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan segala kesalahan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.